Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang perkembangan Islam di Filipina. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya David Rani. Saya Dinda Ayunura Priyanti. Berikut penjelasannya. Latar belakang perkembangan Islam di Filipina. Islam masuk ke Filipina pada abad ke-13 sampai 14 melalui perdagangan Arab dan ulama Melayu Nusantara. Melalui perdagangan, perkawinan, dan dakwah. Penyebarannya berpusat pada Sulu dan Mangwi Danau, membentuk kesultanan meskipun penjajahan Spanyol menghambat Islam ke wilayah lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi masuknya Islam ke Filipina. Yang pertama, melalui perdagangan Muslim. Perdagangan Arab, India, Malaysia, dan Indonesia masuk ke dalam Filipina pada abad ke-13. Pernikahan dengan penduduk lokal. Jadi, para saudagar dan ulama menikahi penduduk lokal sehingga mereka menyebar Islam dengan keluarga dan komunitas. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemunduran Islam di Filipina. Yang pertama yaitu kedatangan Spanyol pada abad ke-15. Pada abad ke-15 ini, Spanyol menjajah Filipina dan menyebarkan agama Katolik secara besar-besaran. Lalu yang kedua adalah pemaksaan agama. Jadi Spanyol memaksa penduduk untuk memasuki agama Katolik dan menekankan kesultanan Muslim. Perkembangan Islam di Filipina. Yang pertama yaitu masuknya Islam pada abad ke-13 sampai 14. Masuknya Islam pada abad ke-13 sampai 14 melalui perdagangan Arab, India, dan Nusantara yang berdagang sekaligus berdakwah. Wilayah pertama yang menerimanya yaitu Sulu dan Mindanao. 2. Munculnya Kesultanan Muslim pada abad ke-15. Pada abad ke-15 ini muncul Kesultanan Sulu dan Mindanao dengan hukum Islam, dengan pemerintahan Islam dan hukum syariah. Mereka punya pusat pendidikan dan hubungan diplomatik dengan Malaka, Brunei, dan Nusantara. Yang ketiga, masa penjajahan Spanyol pada abad ke-16 sampai 19. Saat Spanyol menjajah pada abad ke-16 sampai 19, mereka membawa Katolik dan mencoba menghapus Islam. Terjadi moral wars, namun umat Muslim tetap bertahan di selatan. Yang keempat, ada masa pemerintahan Amerika awal abad ke-20. Amerika memperluas kontrol di wilayah Muslim, memindahkan banyak non-Muslim ke wilayah selatan hingga Muslim menjadi minoritas dan kekuasaan kesultanan semakin melemah. Lalu yang kelima, masa Filipina merdeka abad ke-20 hingga sekarang. Komunitas Muslim tetap menjaga identitasnya dan gerakan bangsa Moro muncul untuk mengambil hak politik serta otonomi. Salah satu tokohnya ialah Nur Miswari, adalah tokoh Moro yang mendirikan MNLF dan memperjuangkan hak-hak Muslim di Filipina Selatan. Ia dikenal lewat perjuangan bersenjata, upaya perdamaian, dan perannya sebagai gubernur daerah otonomi Muslim. Biografi, kehidupan, dan pendidikan. Nur Miswari lahir pada 3 Maret 1939 di Sulu. Ia tumbuh dalam situasi konflik antara Muslim, Moro, dan pemerintah Filipina. Ia menempuh pendidikan di universitas ternama yang membentuk dasar intelektual untuk memimpin gerakan politik dan militer. Berikut kelebihan dari Nur Miswari. Yang pertama yaitu kelebihan Nur Miswari adalah kepemimpinan dan ketekunannya memperjuangkan bangsa Moro. Lalu yang kedua, ia mendirikan MNLV pada 1972 dan memimpinnya sebagai gerakan separatis utama selama hampir 2 dekade. Motivasi untuk kemajuan Islam di abad modern. Dari Nur Miswari, pelajar bisa belajar pentingnya pendidikan, ketekunan, dan cara menyelesaikan konflik. Lalu motivasinya adalah membela hak masyarakat tertinggal, baik lewat perjuangan maupun lewat perundingan damai. Mengedepankan solusi damai. Jejak Miswari menunjukkan bahwa damai lebih efektif daripada kekerasan. Perannya dalam perjanjian damai mengajarkan pentingnya diplomasi dan advokasi untuk memajukan Islam. Lalu kesimpulannya ialah Islam memasuki Filipina pada abad 13 lewat perdagangan Muslim, berkembang di Sulu dan Mangwi Danau. Meskipun sempat lemah, umat Islam tetap kuat di selatan dan kini diakui oleh
BAMMM. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.